Selamat datang di usaha Tenun Songket Sambas Sahidah, yang kebetulan pada siang hari ini kita berada di salah satu cabang usaha Tenun Songket Sambas Sahidah yang beralamat di Jalan Farid Haji Muksin, Kompleks Sakura Mansion 2, Kuburaya. Dan kita nanti akan masuk ke dalam, ingin melihat beberapa koleksi dari kerajinan tenun songket Sambas Sahidah yang ada di Jalan Farid Haji Muksin, Kuburaya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam rumah usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahidah. Apa saja produk-produk kerajinan yang ada di dalam? Ayo kita lihat bersama-sama. Kita akan tunjukkan apa saja koleksi yang ada di usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahidah, terutama dari hasil kerajinan tenun songket Sambasnya. Ini kita lihat di sini ada beberapa helai kain tenun, bagus-bagus saya lihat. Ini sepertinya kain yang terbuat dari benang emas kristal, ada juga tanjak nih, kemudian banyak warnanya, variasi. Kemudian di bawah juga tuh. Ini apa nih? Ini hiasan dinding sepertinya nih. Nah, hiasan dinding. Nanti akan kita jelaskan apa-apa saja motifnya. Kemudian di bawah sekali itu ada kopiah dari benang emas juga, tenun. Ini semua yang ada di dalam etalase ini itu hasil kerajinan tradisional. Jadi benar-benar dikerjakan secara tradisional. Ini salah satu contoh alatnya, alat tenun tradisional yang dibuat. Ini ukuran sangat kecil, tapi kalau yang aslinya dia ukuran alat tenun songket Sambas ini 1,5 meter kali 2 meter, itu kalau aslinya. Nah, ini karena untuk kepentingan display dan untuk pameran kadang dibuat yang kecil. Tapi bahan dari pembuatan miniatur ini kayunya juga tidak sembarangan. Ini digunakan dengan kayu yang asli biasanya kita pakai. Itu kita gunakan kayu pedaru, kayu yang lumayan keras. Nah, ini ada beberapa item alat dari tenun tradisional. Inilah dari sinilah yang bisa menghasilkan kain tenun songket Sambas yang punya nilai seni tinggi seperti ini. Ini kita mau lihat apa saja corak-corak atau kain-kain yang ada di rumah tenun songket Sambas Sahidah ini yang beralamat di Farid Haji Muksin 2, Kuburaya. Ini kainnya seperti ini, kain perempuan. Ini kain, biasanya kain ini dijual itu satu set dengan selendangnya. Ini kain, nah ini selendangnya. Ini biasanya dipakai oleh kaum perempuan karena dia panjang. Nanti dibuat kain tapi. Ini kain sini seperti selendangnya. Dan kain ini dibuat kesan mewah. Motif yang ditimbulkan itu dibuat dari perisai mawar, dan benang emas yang dipakai juga benang emas kristal, benang emas yang akan menimbulkan kesan mewah kalau dikena lampu. Banyak lagi masih koleksi yang ada di rumah tenun songket Sambas Sahidah. Ada juga yang warna ungu. Ini juga sebenarnya cantik nih. Ini kain sepertinya sama seperti ada yang di hiasan dinding ini. Biasanya kalau dipajang dijadikan hiasan dinding, berarti coraknya ini corak andalan. Nah, ini merupakan kain songket Sambas, konsepnya serong mawar. Ini serong mawar. Ini juga terbuat dari benang emas kristal, dan pembuatan kain ini itu memakan waktu sampai 2 bulan dari awal proses. Pembuatan kain tenun songket Sambas itu biasanya melalui 17 tahapan proses dan dikerjakan oleh 6 orang pengrajin yang terlibat dalam satu kali proses produksi, sehingga menghasilkan kain yang secantik ini. Dan ini salah satu corak kain yang paling tinggi tingkat kesulitan pembuatannya. Semuanya konsepnya mawar.
papan mawar, pucuk rebung mawar, papan punca mawar, papan kaki mawar. Ini konsepnya coraknya mawar, bunga mawar rose. Dan ini kain yang paling bagus. Ini dijual harga 6 juta untuk kain selendang dan sabuk buat laki-laki. Ini buat sepasang suami istri dijual. Kain ini, corak ini selain dari warna marun, ada juga yang warna ungu seperti ini. Ini pilihan warna. Kalau ini corak ini yang penuh, biasa orang Sambas sebut dengan jenis kain padang dibakar daging. Itu kalau orang yang lebih senang dengan corak-corak yang lebih dominan dalam kain, dalam sisi kainnya. Nah kalau ini corak-coraknya tidak terdominan di dasar kain, nah coraknya sedikit aja, tapi dia lebih memunculkan warna ungu malamnya, ungu gelapnya itu lebih timbul kalau digerakkan gini. Nah tapi di bagian kuncinya sini tumpangnya itu sama, dia tetap menggunakan benang emas kristal dan menggunakan corak pucuk rebung mawar. Coraknya sama seperti yang kain yang tadi. Juga dijual dengan harga yang sama, 6 juta untuk suami istri satu set. Selain dari kain selendang, ada juga dia jual ini hiasan dinding. Nah, ini buat bisa dibuat hiasan dinding, nggak ada tulisan lagi. Nah, hiasan dinding ini tenun songket Sambas, tenun songket Sambas. Ini juga ditenun khusus untuk buat hiasan dinding. Dan motif yang digunakan ini penenun sebut sebagai anggur bebalas, bunga anggur. Ini buah anggurnya warna ungu, ini tangkainya, ini daunnya. Ini apik ya buat rapi. Dan tidak semua penenun tentunya yang bisa membuat kain surumit ini. Masih banyak lagi. Selain dari kain songket, nah kain tenun Sambas itu selain dari kain tenun songket, ini kita sebut tenun songket. Apabila dia menggunakan benang emas atau benang perak, kita tidak sebut tenun songket karena ada mulai proses menenun dan proses menyungkit lembaran benang untuk memasukkan benang emas. Itu proses menyungkit sehingga disebut kain tenun songket. Tapi ada satu lagi kerajinan tenun Sambas, itu namanya kain tenun ikat atau yang orang Sambas sebut sebagai tenun cual. Kain cual, nah ini dia kain cual nih. Ini bentuknya. Nah, apa yang membedakan kain cual dan kain songket? Kalau kain songket lebih banyak dia menggunakan corak benang emas yang menjadi nilai dari nilai seni yang ditimbulkan itu dari benang emas, corak-coraknya ini. Kalau tenun cual itu atau tenun ikat itu yang diperlihatkan dari kain ini adalah corak-corak yang dihasilkan dari hasil pengikatan benang dan pewarnaan. Nanti ada proses pencelupan setelah benang ini dibentang. Dihitung dengan jumlah hitungan tertentu, kemudian diikat biasanya dengan menggunakan daun pisang. Diikat dengan menggunakan daun pisang ini sesuai dengan motif yang diinginkan. Setelah itu dicelupkan ke pewarna, mulai proses tahapan berikutnya sampailah ditenun menjadi kain cual. Dan kain cual ini fungsinya selain dari kain sarung, biasanya dulunya kain cual ini banyak digunakan untuk kaum lelaki. Kain sarung laki untuk disolat, karena biasanya kain ini tidak menggunakan benang emas, hanya ditenun saja. Dan makanya kain ini tidak disebut kain songket karena dia tidak melalui proses menyongket, tidak ada benang emas, dia hanya menenun, maksudnya disebut kain tenun cual namanya. Nah selain dari kain sarung, belakangan kain ini berkembang penggunaannya menjadi bahan baju, lebih banyak digunakan untuk bahan baju. Ini selain untuk sarung juga bisa digunakan untuk bahan baju. Kalau untuk bahan baju biasanya ukurannya dari 3 meter kalau untuk lengan panjang dan 2 meter kalau untuk lengan pendek. Ini cukup. Jadi ukurannya 1 x 2 meter, 1 x 3 meter. Ini kain tenun cual juga merupakan khas tenun Sambas.